Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nur Hafifah, saya kuliah di STI di Bandung, jurusan manajemen. NPM saya 10120298. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari komunikasi bisnis. Topik yang akan dibahas, poin pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis, penulisan visum, lamaran serta wawancara. Poin yang kedua ada pembuatan lamaran, proposal, dan presentasi bisnis. Poin yang ketiga ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Poin yang keempat ada praktek memimpin rapat. Poin yang kelima ada komunikasi dengan teknologi informasi. Nah, yang poin terakhir ada penggunaan media dan komunikasi bisnis. Kemudian ada korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis itu hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Biasanya hubungan pihak-pihak terkait itu berhubungan dengan bisnis yang dilakukan secara resmi dan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi bisnis dapat diartikan juga sebagai surat menyurat. Nah, sekarang ada peranan korespondensi bisnis. Apa aja itu peranan korespondensi bisnis buat perusahaan? Yang pertama ada menciptakan surat yang baik, jelas dan tepat. Maksudnya di sini surat yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang jelas itu jelas sesuai dengan kaidah surat menyurat. Yang terakhir tepat menulis suratnya karena ini akan dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menciptakan kerjasama yang baik. Yang ketiga, menyebarkan kegiatan perusahaan, baik itu kegiatan dari luar ataupun dari dalam. Kemudian selanjutnya ada poin penulisan resum. Apa saja yang diperhatikan sebelum pembuatan resum? Yang pertama adalah mencari informasi penting. Kemudian ada perencanaan resum. Kemudian terakhir membuat resum. Kemudian ada surat lamaran. Pasti teman-teman di sini tidak asing dengan namanya surat lamaran. Surat lamaran adalah surat di mana seseorang untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Tetapi surat lamaran juga harus sesuai dengan tahap-tahap tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian ada berorganisasian surat lamaran kerja. Jadi isi dari surat lamaran kerja itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua ada paragraf tengah, yang terakhir ada paragraf penutup. Yang paragraf pembuka isinya tentang rangkuman, nama kita, sumber publikasi itu, sumber di mana kita mendapatkan informasi tersebut. Terus ada pertanyaan, terus ada cuplikan berita dari mana ini lowongan pekerjaan tuh. Terus yang kedua ada paragraf tengah. Paragraf tengah berisi tentang pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas pendidikan kita, pendidikan yang terakhir, terus pengalaman kerja. Nah, biasanya kalau pengalaman kerja harus dicantumkan sebanyak-banyaknya karena perusahaan biar mempercayai keahlian kita. Terus tentang sikap kita yang paling unggul, serta minat kita, aktivitas dan kualitas kita yang ada di dalam diri kita yang paling bagus, yang paling unggul, supaya kita dapat diterima di perusahaan tersebut. Kemudian ada paragraf terakhir yaitu paragraf penutup. Biasanya paragraf ini berisikan tentang harapan-harapan kita atau tindakan-tindakan kita yang memungkinkan perusahaan akan menerima kita bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini adalah satu hal yang paling penting bagi perusahaan dalam penyaringan karyawan baru, karena dalam wawancara ini setiap anggota atau setiap calon karyawan akan dinilai kepribadiannya baik secara verbal ataupun nonverbal. Maka dari itu teman-teman semua, jika kalian semua dalam menghadapi wawancara itu harus percaya diri dan harus menonjolkan keunggulan kita supaya perusahaan dapat menerima kita sebagai karyawan baru di perusahaan mereka. Kemudian selanjutnya ada poin menulis laporan. Laporan itu apa?
Laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke organisasi atau bagian guna untuk mengambil keputusan atau hal yang lainnya. Kemudian ada laporan proposal. Apa sih itu laporan proposal? Laporan proposal adalah suatu pengajuan dari pihak luar ke suatu organisasi atau dari seseorang yang secara hierarkis lebih rendah kepada yang diberikan kepada seseorang yang berwenang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih tinggi untuk mendapatkan suatu dana atau suatu bantuan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Selanjutnya ada tahap-tahap penulisan laporan proposal atau tahap-tahap pembuatan. Bagaimana sih caranya membuat laporan proposal? Poin yang pertama, Anda harus menyiapkan format proposal dan juga memperhitungkan halaman proposal. Kenapa sih harus diperhitungkan? Karena proposal ini akan diajukan kepada pihak-pihak yang dari luar, sehingga harus jelas dan harus tertata. Kemudian poin yang kedua, mempersiapkan jilid proposal. Nih, harus dipersiapkan jilid proposal yang bagus dan yang menarik sehingga pihak luar dapat menyetujui atau membantu kita. Yang ketiga, mempersiapkan apa saja sih yang dimasukkan ke dalam proposal, seperti perhitungan biaya, perhitungan dana, peralatan, terus perorganisasian. Terus poin yang keempat ada rangkuman proposal. Kemudian poin yang terakhir tuh ada menulis proposal sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena supaya proposal kita diterima oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada presentasi bisnis. Apa sih itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah mempresentasikan konsep atau mengkomunikasikan ide gagasan pada suatu organisasi atau suatu kelompok. Sama halnya seperti kita berpresentasi pada waktu SMP, SMA, berpresentasi di depan kelas. Sama saja seperti presentasi bisnis, hanya bedanya di sini membahas terkait bisnis. Kemudian ada tujuan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin tujuan presentasi. Yang pertama ada menjual dan menginformasikan. Maksud di sini menjual adalah menjual produk perusahaan kepada pihak luar atau para konsumen. Kemudian menginformasikan apa saja informasi yang terbaru untuk perusahaan. Selanjutnya poin yang kedua, untuk mengusulkan ide atau gagasan. Atau seseorang karyawan untuk memberitahu karyawan-karyawan lain atau bosnya mereka ada ide yang cemerlang untuk menguntungkan perusahaan. Poin yang ketiga ada mencapai pemahaman dan kesepakatan. Tujuan presentasi selanjutnya untuk memahami atau mencapai kesepakatan bersama demi kelancaran bisnis perusahaan. Kemudian ada poin keempat, memotivasi atau mengarahkan. Memotivasi apa sih? Memotivasi agar semua karyawan bersemangat dalam bekerja atau mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik untuk kepentingan perusahaan atau mencapai tingkat perusahaan yang jauh lebih bagus lagi atau jauh lebih baik lagi. Poin selanjutnya ada laporan bisnis. Laporan bisnis apa? Laporan bisnis adalah laporan di mana untuk mengajak seseorang berbisnis atau suatu kelompok berbisnis kepada yang membuat laporannya atau kepada perusahaan kita. Nah, laporan ini bersifat netral, tidak memihak kepada siapa-siapa. Serta penyajian dalam laporan tersebut fakta adanya.
Kemudian selanjutnya ada cara menyusun laporan bisnis. Yang pertama, membuat topik laporan atau kriteria laporan bisnis. Yang kedua, menyusun suatu peristiwa atau kejadian-kejadian di laporan bisnis. Yang ketiga, menjelaskan atau mendeskripsikan lokasi atau tempat kita berusaha atau tempat kita berbisnis. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau suatu prosedur. Kemudian poin yang kelima, menyusun atau menjelaskan urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Kemudian yang keenam, menyusun tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Nah, yang terakhir ada pemecahan masalah. Poin selanjutnya ada tentang laporan singkat. Sebenarnya sih sama seperti laporan-laporan biasa atau laporan-laporan yang dijelaskan sebelumnya. Hanya saja di sini laporannya penulisannya secara singkat. Contohnya seperti memo, terus terdiri dari 1 atau 2 halaman saja. Selanjutnya ada laporan formal. Apa sih itu laporan formal? Sebenarnya sama seperti laporan singkat, cuman di sini agak beda. Di sini menulis laporannya panjang serta banyak halamannya, sehingga laporan formal ini sangatlah penting dan perlu hal-hal yang diperhatikannya. Kemudian selanjutnya ada praktek memimpin sebuah rapat. Rapat adalah tindakan manusia atau tindakan suatu kelompok untuk berdiskusi tentang suatu informasi atau sesuatu untuk mengambil keputusan, baik untuk kebaikan perusahaan atau yang lainnya. Kemudian kemampuan memimpin secara efektif adalah hal yang paling berguna karena rapat akan berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ini adalah tips supaya rapatnya berjalan dengan lancar. Poin yang pertama adalah melakukan perencanaan. Merencanakan apa sih? Merencanakan apa yang mau dirapatkan, merencanakan tempat, waktu, merencanakan siapa yang akan mengikuti rapat. Kemudian ada menentukan tujuan. Tujuan apa sih ini rapat dilakukan? Apa sih tujuannya? Nah, poin yang ketiga ada menyusun daftar. Poin yang keempat itu, mulai saja rapatnya. Harus percaya diri ya. Kemudian poin yang kelima adalah mencatat isi rapat dan juga membuat rangkuman rapat. Kemudian ada komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang kita gunakan sekarang untuk mengolah data dan kata, sering disebut juga dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Poin selanjutnya adalah manfaat penggunaan informasi teknologi atau komunikasi teknologi. Yang pertama adalah mempermudah cara komunikasi. Yang kedua, memberitahu sumber informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, ada memanajemen data. Yang keempat, ada sistem manajemen informasi. Kemudian yang kelima, ada customer relationship management. Kemudian yang terakhir, ada aktivitas bisnis selama 24 jam. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.